ada sebagaimana kami ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada,
bekerja dalam hidup kami. Kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Berdaulat penuh dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya hanya Kau Tuhan, hanya Kau saja Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Makasih semakin hari kami rasakan Tuhan, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari.
Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan. Sidang jemaat semua saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah jaminan hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan berharga. Kau jadikan hidup lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nanti doa buka saya minta kesediaan dari Bapak Erik. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan arahkan hati kita lebih kepada Tuhan. Kita akan segera memasuki ujian Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur untuk semua yang baik yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita. Bapak, kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan Engkau ada bersama dengan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Ada hadirat Tuhan, ada malaikat Tuhan di sekeliling kami, dan terlebih ada saudara-saudara seiman kami boleh bersekutu dan kami menaikkan korban syukur kami, penyembahan kami. Biarlah pada hari ini Tuhan bertakhtalah di atas pujian penyembahan kami dan berfirmanlah kepada kami semua anak-anak. Biarlah kami pulang dengan berkat, dengan penyertaan Tuhan dan dengan firman yang nanti Engkau akan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kami tabiskan ibadah pada minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan oleh sekalian. Kita akan baca ayat ini. Puji Tuhan. Belum ada suaranya. Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang datang ke rumah Tuhan hari ini dengan sukacita? Haleluya. Pemain musik. Haleluya. Semuanya datang dengan sukacita. Kita mau angkat pujian kita yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau angkat pujian kita. Segala puji syukur.
Puji Tuhan, Bapak Ibu masih semangat? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Amin. Coba lihat Bapak Ibu di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Bagaimana ekspresinya, masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita masih dalam sikap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Oh betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, indahnya. Oh
hadir di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini. Amin. Tiba saatnya kita mau siapkan tanah hati kita untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk mendengar apa yang menjadi suara Tuhan pada siang hari ini lewat hamba-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan kau lihat isi hati
Haleluya ya Bapa, kami mengimani setiap lirik lagu yang kami bawakan ini ya Bapa, bahwasannya hati ini adalah milik Tuhan, rumah Tuhan, kediaman-Mu. Bapa, pada siang hari ini kami sudah siap untuk mendengar apa yang menjadi suara hati Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah lewat hamba-Mu, biarlah Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu. Setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh benar-benar berasal daripada Tuhan, sehingga Bapa, setiap kami yang mendengar jemaat Tuhan pada siang hari ini boleh merasakan lawatan Tuhan, campur tangan Tuhan lewat hamba-Mu ya Bapa. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin menghancurkan ibadah kami, Tuhan, kami mau tolak, kami mau tongking, kami mau usir, kami mau Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang berdaulat penuh atas ibadah kami. Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan memberkati ya Bapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan ibadah live streaming. Biarlah kami juga sama-sama merasakan apa yang menjadi suara Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan, kami siap membuka hati kami siap untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus di atas segala raja, Bapa di atas segala Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami alaskan doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Haleluya, sekarang kita mau masuk dalam firman Allah. Hari ini saya ingin kita belajar tentang gunung Allah. Saudara yang kekasih, namanya kalau gunung, anak muda suka naik gunung. Sampai keluarga muda kok Endo, Cik Evelyn, Cik Lucy, siapa lagi dulu pergi di Gunung Kelut ya, pergi di Gunung Ijen, semua suka naik gunung, pergi lihat Blue Fire di Gunung Ijen ya. Ya, Yosua sudah manggut-manggut. Ya, saudara yang kekasih, siapapun dia, anak muda suka yang namanya naik gunung karena apa? Tantangan, apa ya? Ya kayak apa ya? Kayak menantang gitu ya. Mau naik ada apa di atas? Betul nggak? Tapi saya bilang, Andrew, Mama boleh nggak mau naik ke Gunung Ijen? Waduh mah, kuat nggak Mama? Terus tak dengar-dengar belakangan ada kereta, nggak tahu ditarik kuda atau orang, nggak tahu. Tarik orang ya, aduh kasihan. Ya, saudara yang kekasih, kalau saya waktu muda saya nggak naik sampai gunung tinggi-tinggi, tapi suka ya naik bukit-bukit pendek ya, saya suka. Sebab itu kayak apa ya, tantangan untuk melihat apa yang ada di atas gunung, saudara. Sehingga walaupun berat medannya, ya pendaki gunung itu berusaha supaya capai puncak. Ada hal-hal yang indah di puncak gunung. Saya cuma suka lihat film orang taruh bendera di puncak gunung. Saya suka lihat foto ada kawah di puncak gunung. Saudara yang kekasih, hal-hal yang gak ada di bawah gunung. Kawah itu ada di atas gunung. Pemandangannya indah ada di atas gunung. Tidak ada di lembah. Betul tidak saudara? Saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, saya tahu semua tahu apa yang ada di atas gunung. Hal-hal yang wow, spektakuler yang gak ada di kaki gunung. Hari ini kita mau belajar gunung Allah. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Dan kita membaca mulai ayat yang pertama. Saya undang semua bangkit berdiri, kita buka dan kita baca bersama-sama Keluaran pasal 3. Kita akan baca semua sampai ayat 31. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat 31. Saudara yang kekasih, saya akan baca dan bergantian dengan saudara. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara mengikuti ayat-ayat genap. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jethro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api.
Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri ini, katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami.
Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Puji Tuhan. Saudara, silakan saudara duduk kembali. Hari ini kita mau belajar tentang gunung Allah. Saudara yang kekasih, keadaan ini bukan rekayasa pikiran manusia. Terciptalah kisah ini. Ini realita kisah kehidupan pada saat tempo dulu itu, di mana Musa figur utama daripada kisah ini. Saudara yang kekasih, Musa itu seorang pelarian. Dia seorang Ibrani yang diangkat anak oleh putri Firaun. Pada waktu umur 40 tahun dia membela bangsanya. Dia bunuh orang Mesir yang menekan, yang menganiaya bangsa Israel. Lalu dia ketakutan, dia lari sebab besok hari dia mau relai 2 orang bangsa Ibrani yang bertengkar lagi. Mereka tahu, loh kamu mau membunuh kami lagi. Sebab kemarin itu sudah terdengar kepada banyak orang, ini Musa bangsawan Mesir dalam tanda kutip, dia orang Israel, bunuh orang Mesir. Lalu besok-besoknya yang bertengkar ini 2 orang Ibrani. Kamu mau tolong kami atau mau bunuh kami juga? Ketakutan Musa. Lalu dia lari ke Midian. Pada waktu itu usia Musa 40 tahun. Lalu dia tinggal di Midian dan dia menikah dengan putri dari Imam On. Lalu 40 tahun lewat lagi. Jadi usia Musa sudah 80 tahun, sudah tua. Tapi pada usia tua Musa masih bekerja menggembalakan kambing domba Jethro mertuanya. Lalu pada pasal yang ketiga ini kita membaca pada ayat yang pertama, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Jethro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara yang kekasih, di usia tua Musa tetap bekerja. Ada hal yang bagus pada ayat pertama. Musa mengembalakan kambing domba melewati padang gurun. Padang gurun berbicara suatu perjuangan kehidupan yang sulit. Padang gurun itu banyak sekali binatang buas. Saudara ingat kisah Daud? Waktu dia masih remaja menggembalakan 2-3 ekor kambing domba daripada papanya Isai. Dan Daud berkata, aku ini sering membunuh singa dan beruang. Aku cabik-cabik rahangnya. Singa dan beruang ada di padang gurun, saudara. Di padang gurun banyak ular. Ular beludak banyak di padang gurun. Saudara, padang gurun berbicara suatu kehidupan yang sulit sukar. Musa melewati itu. Musa tidak pernah menjadi
lemah dan putus asa di usia yang sudah 80 tahun, dia lewati padang gurun sampai dia ke gunung Allah. Jadi dari padang gurun dia manjat gunung Horeb. Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Seorang tua loh. Banyak kali usia sesaya 65 tahun ke atas sudah bilang saya sudah tua. Apalagi 70 tahun ke atas, saya sudah tua. Hari ini kita mau belajar seperti Musa. Seorang opa Musa, dia masih bekerja lewat padang gurun. Bahkan dia bisa mendaki gunung Horeb. Dan dia sampai di puncak gunung. Saudara yang kekasih, biarlah setiap kita jangan putus asa dengan hidup ini. Kalau ada padang gurun, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Terus maju, mendaki gununglah sampai sudah sampai yang namanya hadirat Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau melihat apa yang ada di atas gunung Allah. Saudara yang kekasih, hal-hal yang luar biasa. Beberapa hal yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, ada suatu pemandangan yang tidak ada di bawah. Musa melihat suatu kebakaran. Semak belukar terbakar tapi enggak hangus. Dan itu enggak mungkin. Yang terbakar dimakan api menjadi arang, menjadi hangus. Saudara, di puncak gunung Horeb ada sesuatu yang berbeda daripada di lembah. Saudara di puncak gunung dalam kehidupan saudara, itulah puncak gunung doa saudara. Saudara akan jumpai hal-hal yang tidak ada kalau saudara tidak berdoa. Di puncak gunung ada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak seperti biasanya, hal-hal yang Musa sendiri kaget, takut, mau cari tahu apa ada di sana. Dan itu semua ada di atas gunung. Kalau saudara mau hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidup saudara, harus naik ke puncak gunung Allah. Lewat apa? Lewat doa dan sembahyang. Ini berbicara hadirat daripada Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di atas puncak gunung doa saudara. Saudara bisa menjumpai hal-hal yang tidak ada kalau tidak berdoa. Kalau kita berdoa, seperti saya saksikan tadi, ada banyak pertolongan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuhan bisa kirim orang-orang yang tepat untuk membantu keperluan sekolah Kristen Permata Hati. Saudara yang kekasih, dalam hidup saudara pun akan alami demikian. Saudara lihat, kita sudah baca tadi di atas puncak gunung ada hadirat Tuhan. Sebab apa? Musa mau mendekati semak yang terbakar, tapi Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus adanya. Ini berarti ada hadirat Allah. Saudara, marilah naik ke puncak gunung doa saudara. Saudara akan jumpai dengan hadirat Tuhan di atas puncak gunung doa. Haleluya. Apalagi yang ada di atas gunung? Di atas gunung Musa bisa menerima suatu pernyataan Tuhan. Bahwa Tuhan tahu kesengsaraan umatnya di Mesir. Saudara sudah baca tadi? Kita sudah melihat tadi, kita lihat pada ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, yaitu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara yang kekasih, di atas puncak gunung doa, saudara bisa juga mendapat pernyataan Tuhan. Aku sudah melihat kesusahanmu. Ini pernyataan Tuhan Musa dapat di atas gunung Allah. Tuhan berkata, aku turun untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Aku akan tuntun mereka keluar ke suatu negeri yang luas, negeri yang baik, berlimpah susu dan madu. Ini pernyataan kembali daripada firman yang sudah kita tahu. Tuhan bisa katakan di puncak gunung doa saudara. Untuk kehidupan kita yang cocok dengan kehidupan saya dan saudara, Tuhan bisa berkata, aku sudah tahu perjuangan hidupmu. Sekarang aku datang untuk menolong engkau, melepaskan engkau daripada segala hal-hal yang membuat engkau menderita, membuat engkau dalam kesusahan, kesesakan, tindasan. Ya, dan aku akan menuntun engkau ke negeri yang luas, baik, berlimpah susu dan madu. Ini pernyataan ulangan dari Tuhan untuk firman-firman perjanjian kemenangan dan pertolongan yang ada di tangan saudara dan saya. Ini sudah banyak perjanjian. Tapi itu diteguhkan kembali, dinyatakan kembali dalam doa sembahyang saudara. Tuhan mau ingatkan bahwa engkau berjuang tidak sendiri. Aku tahu semua. Seperti Tuhan tahu orang Mesir, orang Israel ditindas orang Mesir. Dan Tuhan menyatakan suatu niat untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir. Untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan menyatakan kembali kepada Musa keinginan hati Tuhan. Bukan hanya melepaskan, dikatakan aku menuntun mereka keluar dari negeri Mesir, negeri perbudakan. Negeri di mana mereka kerja rodi, membuat bata tanpa bahan baku. Pertama dikasih bahan baku, kedua suruh cari sendiri. Saudara yang kekasih, Tuhan lepaskan orang Israel dan tuntun pada satu tempat yang lega. Kita baca tadi negeri yang baik, luas. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, itu negeri yang kaya. Tanah Israel sampai sekarang dengar cerita, belum sampai di sana. Tapi orang yang sudah sampai di sana berkata itu tanah yang kaya. Tanah yang subur, yang banyak hasilnya. Saudara yang kekasih, hasilnya bagus-bagus, besar-besar buah-buahannya. Saudara yang kasih, perjuangan hidup saya dan saudara Tuhan melihat. Dan kalau engkau rajin sembahyang, engkau akan tahu pernyataan Tuhan untuk menolong saudara. Dan menuntun saudara ke suatu area kehidupan yang lega dan diberkati Tuhan. Saudara yang kekasih, ini semua ada di atas gunung doa. Kita sudah lihat pertama, ada suatu pemandangan yang tidak ada di lembah. Pemandangan yang spektakuler. Di situ ada hadirat Tuhan. Yang kedua, ada pernyataan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, ada pernyataan Tuhan memimpin hidup kita sampai kepada suatu hidup yang berkelimpahan. Yang keempat, di atas gunung doa ada pengutusan Tuhan untuk kita jadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Lihatlah pada ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di atas gunung doa ada pengutusan. Artinya di atas gunung doa sembahyang saudara, saudara dapati panggilan saudara. Saudara hidup dengan satu pengertian akan panggilan Allah. Tuhan inginkan untuk jadi apa? Untuk melakukan apa dalam perjuangan saya bagi kelebaran kerajaan sorga. Dan ini panggilan saudara bisa dapati di atas gunung doa saudara. Mari kita lihat terus. Kita melihat apa lagi yang ada di atas gunung doa. Pernyataan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan bilang aku utus Musa engkau melepaskan umat Israel dari tangan orang Mesir. Lalu Musa tanya, kalau mereka tanya siapa nama Tuhanmu? Tuhan bilang namaku, aku adalah aku. Saudara, hal yang kelima yang ada di atas gunung doa, pernyataan nama Allah yang maha kuasa. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Yang sekarang Tuhan mau nyatakan kepada saya dan saudara bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang bisa menolong saudara, yang bisa memberi kemenangan, nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini kita bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Kita ingat satu nama yang termulia, yang termanis. Nama yang sudah menjadi manusia, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib tapi bangkit dari antara orang mati. Naik ke sorga, dia selesaikan karya keselamatan dan kita ingat lewat perjamuan suci. Saudara yang kekasih, nama yang ajaib. Saudara bisa amenkan nama itu ajaib kalau saudara tahu doa sembahyang. Saudara bisa amenkan ada nama yang berkuasa yang menjadi hak saudara. Saudara yang kasih kepada kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya hak, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak Allah, seorang anak memakai nama bapaknya kebanyakan. Seorang anak memakai nama bapaknya, nama marga papanya. Betul tidak, saudara? Kepada suku-suku yang tidak pakai marga, paling tidak nama ayahnya diikutkan. Misalnya nama ayahnya Budi Hartanto. Anaknya lahir wanita perempuan, Sylvia Hartanto. Padahal Hartanto bukan nama marga. Itu pun diselipkan ke nama anaknya. Apalagi kalau namanya marga, itu marga nama famili, nama keluarga, nama apa ya? Nama yang besar. Misalnya ya, dari keluarga Yoce Hilda Rawis, anaknya nama Esther, tapi ada Rawisnya di belakang. Esther Adelina Rawis. Lahir anak putra kedua Andrew, ada Andrew Daniel Rawis, dimasukin nama keluarga. Saudara, di dalam doa sembahyang, saudara bisa dapat mempercayai nama Yesus yang ada pada saudara, punya kuasa yang besar dalam segala hal. Lalu saudara menjadi orang-orang percaya yang tidak pernah putus asa dengan padang gurun kehidupan. Saudara menjadi orang percaya yang berkemenangan. Karena ada nama yang terbesar, yang maha kuasa, yang bisa tolong saya dan saudara. Allah yang tampak pertama sebagai malaikat Tuhan, akhirnya sebagai Allah sendiri, bilang kepada Musa, kalau mereka tanya nama, bilang aku adalah aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai 2 kali diulangi, aku adalah aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menolong saya dan saudara bahwa sesungguhnya nama Tuhan itu sangat berarti untuk kehidupan saudara. Saudara melihat di sini pada ayat yang ke-14. 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus Musa kepada orang Israel. Perhatikan kebesaran kuasa daripada Allah sendiri lewat nama. Itulah sebabnya di dalam hukum Taurat, hukum 10 hukum Allah, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jangan sebarang pakai nama Tuhan. Saudara yang jangan main-main, artinya jangan main-main kalau mau pakai nama Tuhan. Ya, sebab nama itu nama yang terbesar, nama yang sangat ya berharga, mahal harganya untuk saya dan saudara. Ini kita sudah dapat 5 hal di atas gunung Allah. Apalagi yang saya dan saudara bisa dapatkan di atas gunung Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin orang Israel datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sampai di gunung Allah, saudara akan tahu bahwa Tuhan ingin saudara beribadah kepadanya. Saudara sudah membaca tadi, kita sudah membaca di dalam
Ayat yang ke-18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita beribadah, mempersembahkan korban. Katakan kepada orang Mesir, kepada Raja Firaun, Allah sudah menemui kami, Musa dan para tua-tua, untuk membawa orang Israel yang banyak itu 3 hari perjalanan ke padang gurun untuk mempersembahkan korban, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, lalu hal yang ke-6, Tuhan ingin orang Israel beribadah, tapi Tuhan memperlengkapi dengan harta benda kepada orang Israel supaya mereka beribadah tidak dengan tangan hampa. Tuhan membuat orang Mesir, perempuan-perempuan Mesir bermurah hati kepada perempuan-perempuan Israel. Jadi sebelum mereka keluar, mereka bisa meminta harta benda. Untuk apa? Untuk mereka pakai beribadah. Saudara yang kekasih, hal yang ke-7 kita melihat, beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita beribadah dengan suatu tangan yang penuh, bukan dengan tangan yang hampa. Saudara membaca sini. Ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara yang kekasih, mereka perlu beribadah kepada Tuhan dengan persembahan-persembahan kepada Tuhan, sehingga mereka itu dapat harta benda dari orang Mesir. Tuhan yang atur orang Mesir bisa bermurah hati kepada orang Israel, sehingga orang Israel bisa minta, mereka kasih. Ini kan ajaib. Kalau Tuhan enggak membuat orang Mesir bermurah hati, enggak mungkin orang Mesir ini mau kasih barang kepada orang Israel yang notabene-nya budak belian. Notabene-nya ini adalah orang-orang pekerja rodi, istri-istri dari pekerja rodi perempuan ini. Tapi karena Tuhan membuat perempuan-perempuan Mesir bermurah hati, maka ketika perempuan Israel meminta, mereka kasih. Dan minta itu bukan minta kue, perak, emas, kain-kain. Saudara yang kekasih, mereka bikin apa itu perak dan emas? Lalu saudara baca terus, mereka akhirnya membuat suatu kemah pertemuan. Ada kain-kain, sebagian memang dipakai, tapi sebagian untuk kemah pertemuan, rumah ibadah. Saudara yang kekasih, kita belajar di sini, kalau kita naik ke gunung Allah, kita bisa menikmati Tuhan itu murah hati. Lalu Tuhan yang murah hati, dia bisa membuat orang bermurah hati untuk saya dan saudara. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar di Perjanjian Baru, Yesus itu murah hati. Pada waktu dia membagi upah, yang kerja belakangan jam 5 sore dapat upah 1 dinar, yang kerja pagi jam 6 pagi, yang kerja jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 5 sama 1 dinar. Yang kerja awal sedikit komplain, kenapa aku sudah kerja dari pagi, padahal memang sepakatnya 1 dinar. Lalu Yesus berkata, kenapa kamu marah kalau aku murah hati? Apakah setiap saudara sudah rasa menikmati Tuhan murah hati untuk saudara? Lalu Tuhan bisa pakai orang lain bermurah hati untuk saudara.
Ini berkat bagi anak Tuhan yang tahu naik ke gunung Allah. 7 hal besar kita sudah belajar apa yang ada di gunung Tuhan. Saya ulangi secara singkat. Di gunung Allah ada hal-hal yang tidak ada di lembah, hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Di gunung Allah Tuhan bisa membuat pernyataan kembali kepada kita, meneguhkan iman percaya kita. Firman sudah ada perjanjian-perjanjian, tapi kalau kita tahu doa sembahyang, Tuhan memberikan lagi pernyataan pertolongan Tuhan, pernyataan keberkatan dari Tuhan. Kita bisa dapat kalau kita doa sembahyang. Yang ketiga, di gunung Allah kita bisa mengerti Tuhan menuntun hidup saya dan saudara ke suatu hidup yang baik, suatu hidup yang berlimpah-limpah susu dan madu. Artinya suatu hidup yang keberkatan. Saudara diberkati untuk jadi berkat. Ya, haleluya. Jadi Tuhan bukan hanya tahu segala kesusahan kita dan menolong kita, tapi Dia tuntun kepada hidup yang makmur, sejahtera. Yang keempat, di gunung Allah kita temukan panggilan kita. Dalam perjuangan hidup, Tuhan mau kita sebagai apa untuk memperlebar kerajaan sorga. Saudara, Tuhan akan tolong saudara dan saya. Di gunung Tuhan, saudara bisa mendapatkan ya bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya suatu nama yang maha kuasa. Ya, itu yang kita kenal sekarang, namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau perlu apa? Ada pada Tuhan Yesus Kristus. Itu nama yang besar dan ajaib. Nama yang mahal, nama yang mulia. Nama yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Biarlah kita bisa mempunyai suatu iman sepenuhnya bahwa kita punya nama Tuhan Yesus Kristus, itu nama yang berkuasa untuk saudara dan saya. Haleluya. Kiranya semua kita menjadi orang Kristen yang perkasa, karena di dalam kita ada nama yang maha kuasa. Ada di dalam ayat lain berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat pertolongan. Siapapun kita ada masalah dalam kehidupan, tapi larilah kepada nama Yesus. Nama itu menolong saya dan saudara. Lalu yang keenam, kita belajar bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita tidak punya apa-apa. Tuhan mau kita datang berbakti. Di dalam gunung Allah saudara bisa percaya bahwa hidup saya dan saudara, Tuhan bilang, kamu harus berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu. Dan tidak dengan tangan yang hampa. Saudara, di dalam firman Allah Keluaran 23 ayat 25 berkata, kamu harus beribadah, rotimu, airmu dicukupkan, segala penyakit dilalukan, dan aku menggenapkan tahun-tahun usiamu. Saudara, bagaimana orang tahu ada suatu keinginan Tuhan untuk berbakti? Kalau dia hidup dekat dengan Tuhan. Kalau dia tahu sembahyang. Dia tahu bahwa Tuhan tuntun kita senantiasa untuk beribadah. Tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Sebagian orang meninggalkan pertemuan ibadah. Kalau kita tahu doa sembahyang, kita tahu Tuhan menuntun kita untuk beribadah. Tuhan akan bilang kepada Musa, panggil orang Israel keluar. Keluarkan mereka. Mereka harus berjalan 3 hari, perjalanan jauhnya. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Yang ketujuh, Tuhan bisa buat orang Israel itu mendapat kemurahan hati orang Mesir. Ya, kita belajar yang ketujuh, bagi kita Yesus Kristus murah hati untuk saudara. Dia bisa pakai orang lain untuk bermurah hati kepada kita. Tuhan tolong kita. 7 hal yang luar biasa ada di gunung Allah, itu berkat Tuhan. Hari ini kita sudah belajar firman Allah. Tuhan itu ingin kita hidup dalam segala kelimpahan. Itu semua kita bisa dapati kalau saudara dekat dengan Tuhan. Rajin doa sembahyang. Ambil waktu doa sembahyang kepada Tuhan. Di dalam firman Allah dikatakan pada akhir zaman, Tuhan mencari orang-orang yang dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu suatu
mengatur ya, kita usahakan supaya kita menyembah Tuhan, supaya ada hubungan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah berkat firman Allah, hal-hal yang indah yang ada di atas gunung Allah menjadi berkat untuk saudara. Yesus sudah membuka jalan ya untuk kita masuk sampai hadirat Bapa di sorga. Dengan dia mati di kayu salib, tirai terbelah, umat Allah bisa masuk ke sampai ruang Maha Kudus. Ada jalan baru untuk saya dan saudara. Tidak pakai perantara, tapi diri kita sendiri yang kita bawa untuk dapat menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan bersekutu juga dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan bangkit berdiri semua. Sudah ada di rumah, persiapkan roti dan anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.